Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Seperti biasa, saya akan membagikan resep es doger dengan ukuran 12 liter. Resep ini cocok banget buat kalian yang pemula yang mau usaha es doger. Ditambah lagi dengan kelapa muda seperti ini, pasti rasanya lebih nikmat ya. Tonton terus video ini sampai selesai dan jangan di skip ya. Yang pertama, kita siapkan 2 buah kelapa parut ya, atau 2 butir kelapa parut seperti ini. Untuk lebih jelasnya saya timbang saja. Nah, dari 2 butir kelapa parut beratnya mencapai 1 kilo ya, bisa dilihat teman-teman. Oke, kemudian lanjut ke proses selanjutnya. Kemudian siapkan wadah dan kemudian kita peras, ambil santannya ya. Kemudian kita tambahkan 500 ml air. Nah, buat teman-teman, 500 ml air ini jangan dijadikan patokan ya. Maksudnya bisa jadi ini tuh kurang atau bisa jadi lebih. Nah, untuk patokannya nanti pas saat kita memasak di pancinya ya. Saya menggunakan panci yang bekas memasak nasi. Kemudian langsung peras santannya, jangan lupa mencuci tangan dengan bersih seperti ini. Kita peras-peras dulu seperti ini ya, supaya santannya bisa keluar banyak. Maksudnya bisa bersih ya. Dan ini hasilnya teman-teman. Kemudian kita saring ya, supaya tidak ada kotoran yang terbawa. Seperti yang saya bilang tadi, jadi 500 ml air itu bukan patokan ya. Patokannya ada di panci ini, bisa dilihat ada angkanya dari 1, 2, 3 sampai 10 ya. Untuk 12 liter itu biasanya 4 bungkus es batu teman-teman. Jadi total santannya itu harus di angka 4 ya. Jadi per 1 bungkus itu adonan santannya di angka 1 gitu. Misalkan 2 bungkus, adonan santannya di angka 2. Jadi itu lebih mudah. Tujuannya untuk apa? Supaya es dogernya itu tidak mudah mencair karena terlalu banyak adonan ya. Udah jelas ya. Kemudian siapkan 1 kilo gula pasir. Kemudian siapkan juga tepung maizena atau tepung jagung ya. Nah, kita larutkan dulu tepung maizenanya menggunakan cangkir atau gelas. Untuk takarannya saya akan menggunakan dengan sendok. 12 liter itu bisa 4 sendok makan ya. 4 sendok makan seperti ini. Jadi kita hitung saja per 1 bungkus itu 1 sendok makan tepung maizenanya. Kemudian larutkan menggunakan air santan ini ya. Kenapa kok menggunakan air santan ini ya, nggak menggunakan air putih biasa? Karena tadi targetnya 12 liter itu di angka 4. Karena 12 liter itu 4 bungkus es batu, jadi targetnya di angka 4. Ini santannya sudah mau nempel di angka 4, belum lagi ditambah gula pasir dan sebagainya ya. Jadi saya melarutkannya menggunakan santan saja. Kalau misalkan masih jauh dengan target, bisa menggunakan air putih biasa. Jadi seperti itu ya, sudah jelas. Kemudian diaduk seperti ini sampai maizenanya larut. Selanjutnya tambahkan pewarna makanan merah ros. Saya menggunakan merek kupu-kupu. Tambahkan setengah sendok makan. Kemudian tambahkan pasta es doger.
sama, saya menggunakan merek kupu-kupu juga ya. Untuk takarannya sama, setengah sendok makan saja. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok Bang nggak pakai pasta semua, kenapa harus pakai pewarna ya? Jadi kalau pakai pasta semua, rasa pastanya itu lebih lebih keluar gitu. Jadi menurut saya kurang enak. Kalau ditambahkan dengan pewarna seperti ini, jadi rasa pastanya itu pas, tidak terlalu banyak atau tidak terlalu nyetak kalau bahasa saya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan garam. Saya menggunakan garam kasar. Kemudian tambahkan 1 kilo gula pasir. Nah, untuk gula pasir sendiri sebenarnya bisa bisa diolah gitu. Maksudnya kita bisa juga untuk ukuran 12 liter pakai setengah kilo gula pasir, itu bisa. Ini kan 1 kilo ya. Kalau mau pakai setengah kilo itu juga bisa, tapi nanti saat penyajiannya kalau kita pakai setengah kilo nih, itu susu kental manisnya harus banyak. Kenapa? Karena esnya itu tidak manis teman-teman, seperti itu. Tapi kalau 1 kilo nanti di esnya itu ada rasa manisnya, kayak manis-manis jambu gitulah ya, tapi tidak terlalu manis gitu. Nanti kan saat penyajian susu kental manisnya hanya tidak terlalu banyak lah, sedang saja. Jadi seperti itu. Misalkan gula pasirnya mau lebih banyak juga itu bisa teman-teman. Tapi nanti saat penyajiannya susu kental manisnya sedikit saja, karena esnya sudah manis dengan gula pasir yang banyak. Jadi seperti itu ya. Sudah jelas ya teman-teman. Jadi sebenarnya di video kali ini saya akan jelaskan yang sejelas-jelasnya seperti itu. Karena banyak banget yang gagal paham saat melihat video saya. Nah, bisa dilihat ya, ini total adonannya sudah pas di angka 4. Untuk 12 liter itu kan 4 bungkus es batu ya. Bisa dilihat. Jadi total adonannya ada di angka 4. Total itu sudah kita campur dengan gula pasir, sudah campur dengan maizena dan bahan-bahan yang lainnya ya. Oke, jika sudah seperti ini langsung saja kita masak sampai mendidih. Dan jangan lupa untuk kita aduk-aduk terus, jangan ditinggal ya, nanti santannya bisa pecah dan rasa esnya tidak akan gurih jika santannya pecah. Diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Oke. Dan jika sudah mendidih seperti ini, kita diamkan sampai adonan santannya tidak panas lagi ya. Oke, kemudian saya lanjut ke tahap berikutnya. Nah, untuk es batunya usahakan yang sudah jadi seperti ini ya. Maksudnya sudah keras, minimal 24 jam jika freezernya normal ya. Jadi untuk membantu supaya es dogernya itu tidak mudah mencair teman-teman, jika es batunya sudah benar-benar keras ya. Lagi dan lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah membeli serutan manual seperti ini kepada saya. Dan alhamdulillah mereka semua pada suka dengan hasilnya ya. Mudah-mudahan barangnya bermanfaat dan bisa berjualan dan juga bisa sukses ya. Amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang mau membeli serutan manual seperti ini, bisa langsung saja DM di Instagram saya, bisa tanyakan langsung harganya berapa. Dan jangan lupa follow juga Instagram dan TikTok saya ya. Terima kasih. Oke, ini baru selesai 1 bungkus es batu ya teman-teman, ini dia hasilnya. Nah, jika teman-teman menggunakan stick mixer bor mengaduknya seperti saya, di bawahnya ini yang 1 bungkus ini kita aduk dulu menggunakan centong. Supaya apa? Karena jika kita langsung 4 bungkus es batu kemudian kita langsung aduk, itu yang paling bawah nggak keaduk teman-teman. Jadi kita gunakan centong dulu ya. Nah, seperti ini santannya. Ini sudah tidak panas lagi atau sudah dingin ya. Untuk 1 bungkus es batu, usahakan santan es dogernya 5 centong saja teman-teman. Dan ini tujuannya supaya es dogernya tidak mudah mencair atau tidak cepat mencair. Jika terlalu banyak adonan, nanti esnya cepat mencair.
Nah, ini sudah 5 centong seperti ini. Kita aduk-aduk menggunakan centong seperti ini saja teman-teman. Nah, seperti ini ya. Karena jika menggunakan stick mixer, ini yang paling bawah yang satu bungkus tidak keaduk biasanya. Tapi jika menggunakan manual mengaduknya menggunakan kayu, itu bisa langsung saja kita serut semua es batunya 4 bungkus. Kemudian kita tuangkan adonannya dan langsung saja diaduk. Itu pasti bisa keaduk di bawahnya jika menggunakan kayu. Oke, sudah jelas di sini ya teman-teman. Jika sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita lanjut serut lagi karena masih ada sisa 3 bungkus es batu lagi ya. Oke, saya lanjut serut lagi es batunya dan saya akan skip videonya ya supaya mempersingkat durasi. Alhamdulillah, saya sudah selesai serut 4 bungkus es batu. Kemudian tinggal saya aduk menggunakan mixer bor. Untuk santan es dogernya bisa langsung dituangkan semua ya, karena tadi takarannya sudah pas di angka 4 dan untuk 4 bungkus es batu. Oke, kemudian langsung saja saya aduk menggunakan mixer bor seperti ini ya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sudah memesan stick mixer bor seperti ini. Saya tidak menjual bor betonnya, hanya menjual stick mixernya saja ya. Semoga barangnya bisa bermanfaat ya. Oke, langsung saja kita saksikan bersama-sama proses pengadukan es dogernya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Esnya lembut banget ya karena dibantu juga dengan stick mixer bor. Jadi hasilnya bisa lembut seperti ini atau halus. Bisa dilihat ya. Ini mantap banget. Saya akan perlihatkan lebih jelas lagi atau lebih dekat lagi. Dan ini dia hasilnya teman-teman, seperti ini ya. Tuh bisa dilihat lembut banget ini esnya. Rasanya udah pasti gurih ya karena santannya udah lumayan banyak. Nah, untuk penambahan kelapa mudanya itu jangan diaduk dengan stick mixer bor ya teman-teman. Ini kelapa muda yang sudah saya kerok. Saya menggunakan 1 buah kelapa muda. Kemudian langsung saja kita tuangkan ke dalam es dogernya. Dan untuk kelapa muda ini jangan diaduk menggunakan stick mixer bor ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita aduk dengan stick mixer bor, kelapa mudanya ini akan hancur.
Jadi nanti tidak terlihat kelapa mudanya ya. Jadi kita gunakan saja kayu seperti ini, kayu khusus untuk mengaduk es doger ya. Nah, kita aduk-aduk seperti ini sampai kelapa muda dan esnya tercampur dengan rata ya teman-teman. Oke, ini udah selesai, tinggal kita menyajikan toppingnya ya. Tapi saya tidak memvideokan untuk menyajikan toppingnya, teman-teman bisa lihat di video saya yang lainnya. Dan saya akan kasih lihat hasilnya. Ini hasilnya, hasil esnya benar-benar halus dan lembut banget ya teman-teman. Ini bisa dilihat. Dan kelapa mudanya kalau di kamera tidak begitu jelas ya, tapi kalau melihat langsung itu jelas banget banyak kelapa mudanya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa share ke sosial media kalian supaya lebih banyak bermanfaat lagi bagi banyak orang ya. Maaf jika banyak salah kata atau kualitas gambarnya kurang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.